Jadi kalau bahasa awannya kita itu kayak chef gitulah ya kalau yang bagian masak untuk membuat menu-menu yang ada di cloud untuk customer kita berasa lebih enak dan mudah dihidangkan gitu ya. Jadi istilahnya kita ngejagain IT operation dari customer kita yang mau pakai cloud. Tadinya jualannya colocation, jadi ada colocation. data center, customer nitipin servernya di sana gitu ya. Nah berkembangnya cloud itu cloud global kayak Google, Amazon, terus Alibaba, Huawei, Tencent segala macam masuk. Nah kita kembangin dari sisi managed service-nya. Jadi kita partnership sama mereka cloud global dan kita melakukan managed service. Jadi kita bukan cuma reseller aja gitu. Daripada manage server paling susah tuh manage orang. Nah jadi dengan customer kita itu manage service ke kita, ya jaminannya kan SLA aja, gitu ya. Jadi dia nggak harus manage orang, training, ya kan, ngambilin sertifikasi, terus bayarin asuransi dan lain-lain sebagainya gitu kan. Pada saat ini orang udah jadi, tiba-tiba di hijack sama company lain. Yang nggak bisa tergantikan dari AI itu ternyata adalah touch of human-nya, apa ya, kayak kita rasanya untuk bisa berhubungan langsung sama manusia, antar manusia tuh pasti beda kan gitu. Jadi makanya kita selalu bilang ya coba dibantu sama anak magang nih maksudnya si AI ini. Jadi AI-nya ini tetap kita gunakan untuk membantu memudahkan pengerjaan kita. Jadi malahan kita jadi lebih efektif. Betul, jadi dari 120 kurang lebih ya employee kita 80% itu engineer yang ada dari Sabang sampai Merauke lah gambarnya. Sabang sampai Merauke, jadi semuanya Indonesia? Semuanya Indonesia dan 100% lokal ya kita. Canggih. Merah putih di dadaku nih. Imagine if you could focus entirely on growing your business with Elitery. You can. Elitery, a leading provider of managed IT services with over a decade of experience and internationally certified team. We ensure your IT infrastructure is optimized, secure, and reliable with 24/7 support. We are proud to be an official Google Cloud Managed Service Provider and Managed Security Service Provider backed by a track record of outstanding achievements. Transform your business now. We manage, you achieve. Oke Om Bros, kembali lagi di Browijaya Broadcast bersama gue Christian Bule, PL99. Dan di episode kali ini dalam rangka Lustrum kita kedatangan salah satu sponsor untuk acara Lustrum kita, yaitu dari Elitery. Dan di sini ada dua narasumber kita, satunya pasti anak PL. Nah ini adalah Bro Indra Dwi Putra, PL 2003. Ya. Nah ini bro siapa nih bro? Aduh, mohon maaf nih ya, jadi ikutan join di sini. Izin dulu nih bro semuanya, perempuan. Perkenalkan Astrid. Astrid ya. Astrid Erawan dari Corporate Secretary Elitery. Siap, terima kasih udah datang ke Browijaya Broadcast. Dan terima kasih juga kita sebagai alumni IKPL dan Panitia Lustrum mengucapkan terima kasih atas sponsorship ya dari Elitery. Sama-sama. Nah Bro Indra, lu PL03 ya? Iya. Banyak ya 03 yang sukses ya. Amin. Lo ada nama PL gak sih? Waktu di PL ada panggilannya? Ada, Indra BJ. BJ? Iya. Kenapa? Kebetulan BJ itu kakak gue 2001. Lah si BJ? Iya. Pantes lo mirip BJ. Ya itu. Oh BJ. Gue sering banget pergi sama BJ. Iya makanya. Okay. Indra BJ. Ya cuman ya gitulah, karena dia kelas 3 gue kelas 1. Jadi setiap pulang atau baru masuk sekolah, Indra adiknya BJ. Puls, Indra BJ, malah dipanggilin mulu bukannya selamat ya. Salam ya buat BJ ya, gue baru tahu. Makanya gue kayaknya ini muka nih kayaknya mirip-mirip ya? Iya mirip-mirip. Oke, siap. Nah bro, Elitery kan sponsorship untuk Lustrum gitu ya. Iya. Mungkin teman-teman di sini Om Bros gitu ya, untuk audiens gitu mungkin belum banyak yang tahu gitu ya. Elitery ini sebenarnya apa? Nah bisa lo ceritakan apa sih itu Elitery? Iya, thank you. Jadi Elitery itu brand name kita, nama legalnya PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk. Nah, alhamdulillah kita udah IPO tahun 2023 ya, 2 tahun lalu gitu. Jadi kita merupakan perusahaan IT managed service untuk cloud teknologi, fokus di infrastruktur dan juga cyber security. Bahasa awamnya apa? Ya oke. Jadi kalau bahasa awamnya kita itu kayak chef gitulah ya kalau yang bagian masak untuk membuat menu-menu yang ada di cloud untuk customer kita berasa lebih enak dan
mudah dihidangkan gitu ya. Jadi istilahnya kita ngejagain IT operation dari customer kita yang mau pakai cloud. Cloud itu bisa di public cloud maupun juga private cloud gitu. Oke, nah Elitery kliennya atau customernya apa aja nih kebanyakan? Ya, kita bagi dua gampangnya, ada government sama enterprise gitu ya. Kalau government ya ada kementerian, lembaga dan daerah. Kalau enterprise ada banking, ada financial, ada oil and gas gitu. Jadi pada prinsipnya adalah kalau misalnya ada sebuah kita bisa bilang digital product atau app atau aplikasi atau website atau apapun gitu ya. Dan untuk yang di bagian cloud-nya ya itu yang dihandle oleh Elitery. Betul, di bagian begitu infrastruktur. ya. Jadi biar customer kita untuk fokus dengan bisnisnya, membuat aplikasi, ditaruh di cloud, kita yang manage gitu. Penting tuh. Emang kadang-kadang gue juga berapa kali dulu pernah bikin startup digital juga, emang bagian situ pusing banget tuh. Emang kayak harus ada yang in charge sendiri, harus ada expertise sendiri. Dan kadang kalau kita misalnya pakai in-house team, kita nurture atau kita grow tim yang khusus itu juga beda lah. Jadi beda urusan, makanya bagus banget sih sebenarnya. Awal mulanya gimana sih bro? Mungkin lo bisa ceritain perjalanannya Elitery. Lo sebagai founder bukan? Lo sebagai... Iya, gue sebagai direktur sales and marketing. Director of sales and marketing dari Elitery. Iya, jadi Elitery sendiri berdiri tahun 2011. Nah, kebetulan salah satu foundernya namanya Mas Kresna itu udah pindah ke Malaysia. Jadi kita buka cabang di Malaysia dengan Elitery juga gitu ya. Jadi tahun 2011 itu, nah kebetulan gue juga salah satu pemegang sahamnya ada dari PL 2003 juga. Nah, thank you tuh Audi nih yang kenalin gue sama Mas Kresna ini. Siapa PL 2003 ya? Audi. Oke. Iya. Dia yang kenalin gue sama Mas Kresna. Jadi tahun 2011 itu ya kita dari tadinya jualannya colocation. Jadi ada data center, customer nitipin servernya di sana gitu ya. Nah, berkembangnya cloud itu cloud global kayak Google, Amazon, terus Alibaba, Huawei, Tencent segala macam masuk. Nah, kita kembangin dari sisi managed service-nya. Jadi kita partnership sama mereka cloud global dan kita melakukan managed service. Jadi kita bukan cuma reseller aja gitu. Ya, tapi sekalian managed service-nya juga gitu ya. Klien-klien kalian itu enterprise dan government gitu kan ya? Ada juga nggak klien-klien yang biasa gitu sih, customer yang biasa gitu ya? Misal let's say IKPL mau bikin produk digital app atau apa, kemudian bisa aja sih. Dulu juga Bami JM juga salah satu customer kita. Oh gitu ya? Iya. Oke. Makan mie mulu nih, dibayarnya pakai mie nih. Nah, kalau dari Elitery gitu ya, itu ini talentnya jadi mostly apa nih? Engineer kah? Ya, atau betul. Jadi dari 120 kurang lebih ya employee kita 80% itu engineer yang ada dari Sabang sampai Merauke lah gampangnya. Sabang sampai Merauke, jadi semuanya Indonesia? Semuanya Indonesia. Dan 100% lokal ya kita. Oh, canggih. Merah putih di dadaku nih. Bagus nih, seperti itu. Emang kadang-kadang gue juga tahu sih bahwa emang talent-talent Indo gitu memang ya nggak kalah saing lah. Betul. Gitu ya. Dan kalau misalnya kita bisa ngatur, emang sangat-sangat banyak sekali gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, lo kantornya ada di mana? Kantornya kita sebenarnya di Jakarta Selatan, tapi kita punya program WFA, Work From Anywhere. Jadi sebenarnya di program blessing in disguise pada saat lagi COVID kemarin kan, gitu. Jadi kita ngadain ada namanya Work From Anywhere. Ternyata betah. Orang-orang disuruh balik lagi kerja kantoran udah mulai males gitu ya. Betul. Jadi kayak oke nih kayaknya tetap masih bisa kita jalanin Work From Anywhere. Malahan ini malah membantu kita karena kebanyakan yang jago-jagoan nih engineer nih banyak juga dari luar Jakarta. Daripada mereka datang ke Jakarta kan, daripada dia datang ke Jakarta harus ngekos, ada biaya lagi gitu ya. Akhirnya kita pakai program Work From Anywhere itu. Jadi ternyata alhamdulillah banyak ya. Kita ada berapa ya? Ada mungkin dari 80 itu setengahnya juga di luar Jakarta gitu. Dari 80 engineer setengahnya itu udah di luar Jakarta. Jadi efektif ternyata. Kalau di Jakarta mesti work from office atau tetap WFA? WFA juga. Kirainnya Jakarta harus tetap ke kantor. Enggak. Takutnya pada kabur kalau disuruh ke kantor. Betul. Emang developer tuh gue juga banyak kerja sama engineer. Dulu engineer tuh emang kerjanya kayak kalong gitu kan. Kadang-kadang dia malam tuh lebih aktif sampai pagi, siang tidur apa segala macam. Which is nggak apa-apa, yang penting resultnya jadi gitu ya. Dan gue juga sangat setuju memang kalau engineer gitu emang harusnya WFA, WFH atau WFA gitu ya. Nah, kemudian
kenapa sih misalnya customer gitu ya, sebuah perusahaan atau sebuah anything yang ingin membuat sebuah produk digital, kenapa harus menggunakan service dari Elitery gitu? Ya, oke. Kalau dari kita sih people, process, and teknologi ya. Pertama people, tim kita udah pasti kompeten, gitu ya. Kompeten dari sisi teknis dan non teknis. Komunikasi yang paling penting ya, komunikasi. Terus selain itu juga proses semua, karena kita sudah ISO 9001, 27000 dan yang terbaru 20000 ya. Ya, jadi udah prosesnya semua juga sudah teraudited gitu ya, dan prosesnya sudah berjalan dengan baik. Dan satu lagi teknologi, jadi kita agnostik, semua cloud kita bisa. Oke, jadi nggak mesti ngikut satu yang ini gitu. Kadang-kadang ada yang gitu-gitu juga soalnya kan. Jadi apapun cloudnya, managed service-nya Elitery. Gitu ya. Nggak, maksud gue gini, tapi apa sih yang akan memudahkan dari sisi apa gitu? Kenapa tadi ya gue cerita memang kalau misalnya kita punya tim sendiri untuk in-house untuk handle itu akan susah gitu. Tapi mungkin lo bisa menceritakan lebih komprehensif gitu ya. Kenapa better perusahaan atau apa menggunakan service atau jasa dari perusahaan semacam Elitery ini? Iya, kalau pandangan gue pribadi ya, jadi ngelihat memang paling susah itu kan daripada manage server, paling susah tuh manage orang. Nah, jadi dengan customer kita itu manage service ke kita, ya jaminannya kan SLA aja, gitu ya. Jadi dia nggak harus manage orang, training, ya kan, ngambilin sertifikasi, terus bayarin asuransi dan lain-lain sebagainya gitu kan. Pada saat ini orang udah jadi, tiba-tiba di-hijack sama company lain. Ya. Nah, kalau dengan kita kan ya udah nggak ngelihat itunya, siapapun orangnya, pokoknya kita sepakatnya SLA aja gitu. Dan itu tuh bagus ya di Indo juga udah bisa banyak yang menggunakannya lah gitu ya. Iya. Kalau dari sisi customer juga sebenarnya customer merasa terbantu dengan adanya perusahaan kayak kita, karena mereka nggak perlu mikirin lagi tuh untuk kayak oke, kita punya tim IT sendiri gitu, udah nggak perlu kan gitu. Jadi lebih efektif sama efisien. Jadi kalau di mereka ngerasanya sih ya cost efisiennya berasa banget ya, lumayan. In this economy nih kayaknya harus bisa hemat gitu kan, gitu betul. sih. Nah tadi cerita udah TBK ya, udah IPO ya, kapan? 2023. Coba ceritakan gimana sih prosesnya? Ya, boleh Astrid. Jadi sebenarnya pada saat kita IPO itu tuh sebenarnya ini adalah perjalanan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak perusahaan yang IPO pada exit strategi, kalau kita malah ini strategi kita untuk bisa lebih kelihatan lagi, bisa lebih terkenal lagi gitu ya, dikenal. Nah makanya jadi pada saat IPO kita tuh sebenarnya pada di tahun 2022 itu tuh setelah pandemi. Jadi sebenarnya rencananya kita IPO di tahun 2025, tapi kita save the moment. Jadi pada saat itu setelah pandemi kita banyak revenue kita naik, meningkat gitu ya. Terus kayak kita bisa deh buat kita melakukan IPO gitu, karena supaya lebih gampang juga kita untuk masuk ke government, ke enterprise, ke pasar yang lebih luas lagi tuh akan lebih memudahkan kita pada saat kita IPO. Karena kan kalau misalnya IPO tuh semuanya udah due diligence-nya kuat, compliance-nya kuat gitu ya dari sisi perusahaan administrasi gitu. Jadi memang akhirnya kita memutuskan untuk IPO. Alhamdulillah kita persiapannya tuh 2 tahun lah ya, 2 tahun. Setahun terakhir tuh udah aktif banget di 2022, udah lebih detail lagi, dapat suratnya di 2023 awal di 6 Januari. Ingat banget itu, 6 Januari 2023. Oh. Gitu. Kemudian setelah listing ya, setelah IPO gitu, kemudian kalian ekspansinya apa nih? Apa yang terjadi gitu dengan Elitery? Ya, jadi memang kan misinya Elitery itu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya melalui teknologi informasi. Itu misi kita. Tapi North Star kita, visinya kita tuh ingin masuk di leader dalam Magic Quadrant. Jadi kalau Gartner Magic Quadrant itu tuh salah satu kitabnya kalau misalnya perusahaan IT, mereka tuh biasanya ngelihatnya tuh di Gartner ini gitu untuk melihat perusahaan-perusahaan mana nih yang kompeten dan yang bagus. Jadi memang itu adalah tujuan kita. Jadi salah satu setelah kita IPO langsung nggak ada rem, nggak ada apa-apa. Oke, kita harus ekspansi. Setelah udah IPO, tadi ya disebut ya Pak Kresna langsung kayak nextnya kita akan ekspansi keluar gitu. Jadi memang akhirnya kita memilih untuk Malaysia. Akhirnya kita melakukan ekspansi. Kita lakukan 2023 itu juga kita udah mulai untuk lihat di sana seperti apa. 2024 pindah ke sana. Nah, alhamdulillah sekarang sih udah berjalan nih di sana di Malaysia gitu. Oke, berarti saat ini regional ya, ada Indonesia, ada Malaysia gitu. Ya, apakah ada planning juga gitu ya untuk expand ke regional atau yang lebih luas lainnya?
Iya. pastinya sih. Benar, arahnya memang ke sana ya. Jadi kita Hmm. jalani dulu sekarang di Malaysia untuk ngelihat pasarnya, untuk nge-grab pasarnya juga di Malaysia. Nanti rencananya kita di 2030 kita pengennya sih udah ada di sana lah ya, di Asia Pasifik udah Oke. keluar juga. Doakan ya, mohon doanya semuanya. Amin. Amin. Semoga sukses Elitri bisa jadi global ya. Iya Iya, dong. makin bangga nanti nih PL ada PL ada direkturnya nih. Nah, kalau customer di Indonesia gitu ya, apa sih yang kalian lihat gitu ya sebagai sebuah perusahaan Elitri gitu ya terhadap reception atau penerimaan dari produk-produk digital? Apakah di Indonesia perusahaan-perusahaan ini masih mesti di-educate gitu ya marketnya mengenai service seperti ini? Mungkin ada sesuatu yang bisa lo ceritain mengenai market di Indonesia ini. Ya benar, tadi memang benar tantangannya terkait dengan edukasi ya, apalagi sekarang yang lagi tren itu kan cyber security ya. Jadi ya ngomong teknis sedikit, kalau zaman dulu antivirus, sekarang udah naik kelas ke EDR, endpoint detect and respond gitu. Nah mungkin banyak customer ini yang masih taunya antivirus gitu. Ya. Nah ini kita mesti perlu edukasi lagi, itu tantangannya ya gitu. Jadi ya kita juga ngelihat sekarang banyak government atau Pemda itu bikin super apps, jadi kemauan untuk go digitalnya juga cukup tinggi gitu ya. Jadi memang banyak tantangan dan juga banyak peluang sih kita lihat gitu. Tapi so far so good ya, maksudnya in the good direction gitu kan ya, Ya, gitu ya, bahwa apa yang Elitri atau perusahaan kompetitor lainnya atau yang sejenis pengen mengarah ke sana, market bisa respon dengan baik lah, kurang lebih gitu ya. Ya, kita lihat juga pemain-pemain global itu ya, tadi pemain cloud global maupun prinsipal cyber security semua buka di Indonesia gitu. Berarti kan mereka tahu di situ ada market yang besar untuk go digital gitu ya. Betul. Tadi lo sempat mention mengenai cyber security ya. Iya. Coba kita diskusi mengenai ini ya gitu. Kalau misalnya let's say gua nih ya, gua orang awam gitu ya. Memang beberapa saat yang lalu dan dari beberapa tahun lalu kita beberapa kali mendengar mengenai data breaches gitu ya, terutama untuk di government punya database gitu, seperti yang terakhir ada KTP kita lah kebongkar, dijual lah di dark web, dan kemudian ada database I don't know perusahaan mana yang data-datanya semua nih jadi kebuka gitu, berantakan. Bahkan dibilang negara kita jadi negara open source. Katanya begitu ya gitu ya. Mungkin lo punya pandangan mengenai itu, bro. Sebagai lo yang juga di sebuah perusahaan yang menjaga hal itu seharusnya tidak terjadi gitu ya. Iya, oke. Ya itu tadi pertama balik ke diri kita dulu ya. Masing-masing seberapa aware kita dengan data diri kita gitu ya. Memproses apapun yang diminta kirim melalui chat kayak gitu-gitu ya, terus password yang mudah harus terus ditempel di komputer. Nah, itu kan semua awareness. Ya. Nah, itu dulu di kitanya dikuatin, terus kita juga bisa cerita ke orang bahwa ini jangan lo ngingetin gitu ya. Nah, terus baru mungkin dari sisi teknisnya tadi, infrastrukturnya dikuatin, parameternya dijaga gitu, in sama out on cloud-nya juga semua dijagain gitu. Tapi yang paling penting tuh dari diri kita dulu sih gitu. Ya itu kalau misalnya secara individual gitu, Iya, bahwa betul. memang kita sebagai individual istilahnya lu jangan gampang-gampangan ngasih data Iya, lah gitu betul, ya. betul, Ibaratnya betul. kadang-kadang di sosmed kita misalnya ada apa langsung pamer-pamer apa data yang mungkin kita lupa sensor dan kemudian ada gitu ya. Iya, Tapi iya, itu kan dari sisi berangkat individualnya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara yang lebih besarnya lagi gitu ya, dari sisi sebuah institusi, organisasi atau let's say government, kenapa kemarin itu bisa terjadi hal-hal seperti itu? Iya, iya. Gue tahu itu bukan salah lo gitu. Cuman gue pengen tahu dari sisi seorang yang bergerak di bidang ini Iya, gitu. iya. Apa sih yang terjadi, bro? Ceritakan. Iya, sama lah kurang lebih itu di replicate ke institusi. Mereka harus sadar diri, sama mereka harus melakukan assessment gitu ya. Kalau gue punya rumah ininya kekunci atau enggak, gemboknya kunci apa enggak, terus dulu pernah ada yang ninggalin apa enggak, kuncinya ada yang duplikat apa enggak gitu kan. Terus misalnya hire satpamnya bawa center atau enggak. Nah itu banyak kan, jadi sama seperti kita aware dengan diri kita, tapi ini dari level institusi. Jadi yang awal harus kita lakukan assessment gitu, di mana sih ada kebolongan gitu ya. Jadi dan itu nggak bisa dilakukan sekali, harus continue gitu ya. Jadi karena istilahnya hacker melakukan serangan terus menerus ya, kita harus jaga ini rumah juga tetap konsisten gitu, melakukan terus assessment, melihat mana yang bolong,
teknologi apa yang baru gitu, itu nggak boleh putus sih gitu. Memang apa ya, bisa dibilang cyber security ini kayak asuransi ya, maksudnya kalau nggak kena ya udah, tapi giliran kena baru panik gitu kan. Nah ini sama kan, balik lagi ke awareness untuk menguatkan dari sisi cyber security gitu. Apakah itu artinya perusahaan-perusahaan atau siapapun institusi yang mempunyai datanya disimpan di sebuah server mana, gua nggak tahu, cloud atau physical, dan kemudian bobol gitu ya, karena mereka tidak menggunakan produk-produk sejenis ini atau jasa-jasa seperti ini? Iya, bisa dibilang begitu. Bisa gitu kan? Bisa dibilang begitu. Tapi benar, maksudnya emang yang kita tahu nih ya, sorry gue penasaran soalnya yang terjadi, lo tapi paham maksud gue kan ya, data-data yang ke-breach itu karena apa gitu, karena misalnya kita nggak jelek-jelekin government lah gitu, tapi kita kan pengen tahu sebenarnya what happened gitu, kok bisa sampai begitu. Apakah kalau misalnya sudah menggunakan istilahnya apa bro? Kalau misalnya perusahaan Elitri, kita ngomongnya perusahaan apa? Istilahnya jasa Managed service. IT managed service company. Ya, misalnya tidak menggunakan jasa perusahaan seperti itu, kemudian dia servernya diatur sendiri. Nah itulah yang bisa adminnya mungkin nggak benar atau apa yang bisa dibobol. Ya tadi semua lini bisa dibuat pertahanan. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang ya, kalau misalnya dulu kita nyimpen di satu brankas kuncinya satu, sekarang kalau itu bisa dibobolnya lebih banyak gitu. Jadi layernya tuh udah proteksinya tuh harus lebih besar lagi. Makanya tadi kan sempat mention budgetnya ya gitu ya. Jadi memang mungkin kalau tadi brankasnya cuma kuncinya satu, itu budgetnya akan lebih murah gitu. Tapi kalau misalnya nanti udah makin besar lagi data ya seperti itu, datanya disimpan di brankasnya mesti banyak tuh layernya, karena sekarang penjahatnya hacker-hackernya tuh udah makin pintar ya. Betul. Ya kan. Jadi itu sebenarnya mungkin mereka udah punya proteksinya, cuman ya kurang banyak aja gitu ya. Makanya kalau misalnya di Elitary kan kita ada blue team sama red team ya. Apa itu? Jadi kalau misalnya di dunia IT, di dunia cyber security itu kita baginya menjadi dua. Kalau misalnya yang blue team itu yang ngejagain, kalau yang red team itu yang cari-cari celahnya gitu. Kebayang nggak? Kayak white hat sama black hat gitu ya? Iya, jadi bisa kayak simulasi. jadi kita bisa simulasi. Nah, makanya jadi kalau cari hole-nya gitu ya. Nah, biasanya orang-orang tuh sukanya udah kejadian dulu. Betul. Gitu, baru sadar gitu. Nah, makanya kalau misalnya di Elitary itu kita punyanya yang itu red team sama blue team itu. Jadi tugasnya mereka bisa cari-cari juga tanpa harus udah kejadian duluan gitu. Karena ya keseringan yang terjadi di Indonesia tuh gitu. Jadi kalau udah kejadian mereka baru mikir, oh ya ini kayak kita butuh deh buat yang ini gitu. Tapi nggak ada assessment sebelumnya, nggak ada pengecekan sebelumnya. Jadi mungkin mereka sebenarnya udah nyimpen di kotak yang aman, tapi ternyata hackernya lebih pintar lagi gitu. Jadi makin masuknya lebih cepat lagi gitu ya, lebih gampang buat diretas datanya. Kita menggunakan third parties, kita kerjasama juga sama third parties untuk pelayanan ini. Bisa sebut merek nggak sih? Boleh nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau di kita sih nggak apa-apa, di kalian nggak tahu. Oke, jadi emang kita juga bekerja samanya juga sama penyedia jasa buat cyber security-nya juga yang memang terkenal juga. Dia ada di top leadernya juga lah ya di dunia gitu. Jadi ya insya Allah ya. Ya balik lagi ya, kalau dibilang 100% itu tadi kan banyak ya pengaruhnya, bisa dari sisi teknis, infrastrukturnya, atau tadi kalau misalnya orang yang naruh password kita udah jagain kuat-kuat kan kita nggak ada di itu, bukan di tanggung jawab kita gitu. Jadi kadang kalau misalnya internal tuh kita suka banget nemuin password sama semua. Bismillah 123. Atau tanggal lahir 123 apa gitu kan. Jadi sebenarnya ya kalau kayak gitu kan ya mau kita jagain tapi itu udah ketebak gitu ya. Itu kan ya sama aja gitu ya tadi gitu. Jadi memang sebenarnya yang pertama yang penting tuh awareness-nya dulu sih. Kesadaran bahwa semua yang kita miliki sekarang ini adalah aset gitu ya. Kadang kita suka lupa. Kayak hal kecil ya itu. Kalau kita pergi dulu foto tiket pesawat, boarding pass gitu. Padahal kan di dalam itu ada datanya gitu. Atau foto di depan rumah ada nomor rumahnya gitu. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya kita tanpa kita sadar tuh itu yang bisa diambil sebenarnya. Karena bagaimanapun juga ketika kita punya infrastruktur teknologi yang mantap gitu, yang mumpuni gitu ya, tetapi ternyata SDM-nya pun lalai atau gimana nggak ngerti juga, ujung-ujungnya ya bahaya juga gitu ya. Jadi Om Bros gitu ya, memang urusan data ini kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa data ini kita anggap ini cuman apalah alamat atau apa, mungkin dipikir nggak valuable gitu. Tetapi kalau namanya orang jahat atau orang berniat untuk nggak benar, dari situ aja kita bisa telusurin kemana-mana. Apalagi sekarang negaranya udah open source. Kalau misalnya punya duit di dark web, tinggal kita cari NIK, nomor NIK, kita bisa langsung punya nomor telepon gue. Banyak tuh sekarang tuh kita ditelepon-telepon sama yang nggak jelas gitu ya. Itu memang agak-agak
puyeng juga sih, gitu ya. Nah, kemudian gue sebenarnya penasaran tadi kalian cerita mengenai talent ya, gitu. Talent ada berapa tadi? 120 ya. 120 total. 120. Itu engineer semua. 120 semuanya. Engineer kita di 80. Engineer 80 ya, gila udah hampir Lebih dari setengahnya ya. lebih setengahnya gitu ya. Susah nggak sih cari talent IT, developer, engineer di Indonesia? Apalagi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu sekarang udah jadi unicorn dan lain sebagainya. Betul. Biasanya PR kita tuh adalah kita udah kita didik nih anaknya, udah kita didik, kita kasih sertifikasi segala macam, tiba-tiba di hijacknya sama perusahaan-perusahaan besar unicorn gitu ya. Betul. Kayak sakit hati ya gitu. Ditinggal lagi sayang-sayangnya kayak gitu tuh rasanya ya gitu. Jadi memang agak susah gitu. Makanya salah satu sebenarnya cara kita untuk mendapatkan talent-talent yang bagus, akhirnya kita memutuskan WFA, kita punya program WFA tuh juga gitu, karena ternyata banyak talent yang tinggalnya memang udah ya di luar Jakarta gitu ya. Jadi mereka ternyata juga berbakat, mereka talented gitu. Mereka mau kerja ya udah, jadi mereka tetap bisa kerja di sana. Tapi emang PR-nya tuh PR terbesar kayaknya semua perusahaan IT tuh sekarang untuk menemukan ya itu talent-talent yang Top bisa ya. top ya gitu. Oh jadi WFA itu adalah atraktif ya buat talent-talent yang Iya, kalian mau guide bener. itu, bahwa itu sebagai satu benefit atau perks gitu ya. Dan itu yang menjadi mereka tertarik untuk join gitu ya. Iya, betul. Itu juga sampai ada program WFC ya, work from cafe itu dibayarin juga. Oh gitu. Ah. Kalau ngopi segala juga. juga dibayar enak banget. Jam kerja ya. Jam kerja tapi ya, jam kerja ya dan hari kerja Enak ya. banget. Iya. Jadi kita kalau biasanya karena biasanya males nih ya buat ke kantor gitu, jadi kita janjian yuk di kafe hari ini gitu. Terus kita kerja bareng, ya udah nanti reimburse. Enak banget ya Om Bros nih. Kalau misalnya yang doyan ngopi bisa wifi gratis juga. Iya benar kan? Tinggal buka laptop gitu ya, Bener. kopinya dibayarin eliter ini. Asal mesti pintar, asal Iya, engineer bener. mantep. Nah, ya tapi gini, gue masih tetap pengen tahu gitu ya, bahwa di Indo nih susah nggak gitu? Gue butuh jawaban yang susah tuh dalam artian bukan susah ya. Oke, tadi kita udah nurture, kita udah kasih certification, kemudian di hijack dengan gaji yang lebih tinggi, akhirnya pasti otomatis orang pindah gitu ya. Tetapi untuk mendapatkannya gitu, karena kan jumlahnya terbatas. Ini sih gue ngomong sebenarnya pengalaman 10 tahun lalu sih ya, tapi gue nggak tahu sekarang gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang hampir semuanya sekarang butuh engineer. Untuk mencari rekrutmen awalnya itu susah nggak gitu? Gue pengen tahu itu yang di zaman sekarang tuh. Susah bukan karena yang tadi di hijack itu ya, tapi Iya, untuk iya, awalnya. Awalnya ya. Iya. Ya mungkin bisa dibilang ya 50-50 lah ya. Maksudnya misalnya dari 4 orang 2 oke kayak gitu ya. Nah, dari situ memang tadi ya yang penting DNA-nya udah sesuai dulu nih dengan elitary. Jadi kita belum bahas teknisnya, tapi ya non teknisnya itu masih sesuai lah sama kita gitu ya, apa karakternya, cara ngomong apa segala macam itu yang disortir. Nah mungkin gitu dari 50-50 kurang lebih dari situ kita punya program onboarding. Nah onboarding itu yang kita bikin sesimpel mungkin supaya anak-anak ini yang tadinya mungkin nggak sepenuhnya nggak paham IT ya, jadi udah ngerti lah ya gitu dari sisi teknis. Nah dia onboardingnya lebih mudah gitu. Dan kita juga banyak program-program sama tadi cloud global untuk dapat ada journey-nya untuk dapetin sertifikasi. Ada training gitu Training ya. supaya jadi engineer. Tapi ya itu tadi SDM atau talent di Indonesia sih nggak kalah sama luar sih. Betul. Bagus. Dan gue juga sebenarnya ada satu pertanyaan yang gue penasaran juga gitu ya, terutama untuk di perusahaan-perusahaan berbasis teknologi di zaman artificial intelligence sekarang gitu ya, yang sejak 2 tahun terakhir sudah benar-benar rapid banget, cepet banget gitu ya. Kayak misalnya gue bisa cerita dulu tahun 2007-2008 gue juga ada software company, software house gitu ya. Dan kita untuk membuat sebuah prototype dummy aplikasi yang belum berfungsi gimana, kita harus kerja dengan 6-7-8 engineer selama 2-3 bulan baru jadi. Itu juga masih dummy gitu-gitu doang. Tapi sekarang kita tahu ada AI, misalnya contoh Base44 gitu ya, .com gitu, yang kita by prompt, kita langsung bikinin apa dan jadi dalam waktu 5 menit, 10 menit gitu. Itu kan gue amazed juga ya. Apa arah elitary atau bagaimana perusahaan ini moving di dalam era AI ini untuk mengenhance kalian gitu. Contoh
apakah masih perlu engineer manusia ini? Padahal sekarang kita bisa engineer itu digantikan oleh AI. Nah, gue pengen tahu deh pendapatnya. Oke, jadi kalau misalnya dibilang memang AI ini nih kayak masif banget. Jadi kalau misalnya dengar cerita teman-teman di tim R&D, dulu juga kita mengembangkan produk sama tuh. Butuh waktu berjam-jam, butuh waktu sebulan 2 bulan untuk mengembangkan satu produk aja gitu ya. Tapi setelah adanya AI jadi lebih cepat malahan. Jadi kayak semua dibantu. Tapi jadinya kita menjadikan AI itu tuh kayak teman. Kayak lebih kayak anak magang yang perlu kita arahin. Jadi tetap AI itu tetap perlu kita arahin. Jadi kalau bisa ditanya nanti gimana ya ke depannya, karena semuanya mungkin akan bisa tergantikan gitu. Yang nggak bisa tergantikan dari AI itu ternyata adalah touch of human-nya, apa ya, kayak kita rasanya untuk bisa berhubungan langsung sama manusia, antar manusia tuh pasti beda kan gitu. Jadi makanya jadi kita selalu bilang ya coba dibantu sama anak magang nih maksudnya si AI ini. Jadi AI-nya ini tetap kita gunakan untuk membantu memudahkan pengerjaan kita. Jadi malahan kita jadi lebih efektif dan lebih produktif. Jadi misalnya dalam waktu 8 jam kita bisa, yang biasanya cuma bisa menghasilkan 1, dengan ada bantuannya AI itu bisa jadi lebih banyak lah ya, bisa 2, 3 gitu. Tapi itu lagi kita menggunakan AI itu jadi sebagai teman buat rekan kerja kita. Jadi kita tetap yang tampil ke depan gitu. Jadi kalau misalnya khawatir apakah engineer akan tergantikan, itu kayaknya yang nggak bisa tergantikan ya itu tadi sih, touch of ya kita sesama manusia gitu ya rasanya gitu kan. Walaupun ngobrol sama AI gitu tetap beda aja gitu rasanya. Tapi kan kalau engineer kan dia kerjanya sama mesin. Dia kan big ngoding, dia kan sebenarnya dia ngobrol sama mesin untuk bikin mesin apa yang dia mau gitu. Iya, tapi misalnya kayak gini ya, kemarin juga sempat ngobrol nih sama R&D itu seru juga. Dia bilang gini, ada prompt yang nggak bisa belum bisa mungkin ya, semoga kalau pada sini sih belum bisa ditranslate pada saat kita pada saat dia bikin apps gitu ya buat diajukan ke manusia, karena kita tetap harus dibantuin sama manusia karena itu ada sense-nya yang belum bisa didapetin nih rasanya gitu. Jadi kayaknya rasanya itu sih untuk bisa diterima juga sesama manusia gitu. Jadi masih tetap harus dipoles-poles dikit gitu. Ya, setuju sih. Memang gitu hari gini zaman sekarang memang kita harus bisa work with AI gitu ya. Kita nggak usah jadiin competition, kita nggak usah jadiin musuh atau apa, tapi justru kita menggunakan itu sebagai tools. Tools untuk persis kalau di kantor gue bilangnya sih bukan anak magang, tapi ada tambahan staff. Tambahan staff gitu ya. Kurang lebih sama kan. Jadi kita punya resource, misalnya let's say kantor gue cuma 5-6 orang, kemudian kita bekerja dengan menggunakan AI, tiba-tiba bisa jadi kayak 10 jadi 12 gitu ya. Dan gue sangat-sangat setuju. Tapi kan kalau kantor gue ini kan kantor kreatif gitu ya. Nah yang di engineer ini memang gue sangat-sangat mengikuti lah gitu, bahwa even AI sendiri pun sudah bisa membuat aplikasinya sendiri, bahkan dia sudah bisa replicate dan lain sebagainya. Makanya gue sangat-sangat pengen tahu itu dia tadi pandangan gitu ya mengenai perusahaan-perusahaan berbasis teknologi terhadap perkembangan ini gitu. Tapi kalian sendiri menggunakan nggak di dalamnya? Dalam artian gini, bukan menggunakan tapi ada satu divisi yang untuk artificial intelligence engineering atau apa gitu? Ya, kita pakai, kita juga bikin produk namanya Elipedia dan itu juga udah dipakai di beberapa customer. Nah, kita juga pakai itu sebagai ngebantu HR ya. Jadi bisa nanya-nanya di situ sisa cuti berapa, peraturan perusahaan gimana gitu. Jadi kan nggak perlu nanya lagi ke HR kan. Ya, nah, kayak gitu. Ya untuk mempermudah ya. Iya. Siap. Oke, nah. Elitery TBK udah listing di Jakarta ya, di Jakarta gitu. Nama listingannya apa? Tickernya? Elite. ELIT gitu ya. Betul. Nama Gimana? kita. Jadi kalau misalnya ngecek nih siapa tahu mungkin bro-bro di sana, di rumah sana yang suka sekarang kan main saham ya biasanya ya. Bolehlah diintip-intip kali sahamnya Elite. Gitu buat dilihat gitu, karena kalau misalnya boleh juga nanti main juga ke websitenya Elitery gitu ya, kalau buat ngeliat lagi gimana sih perkembangannya Elitery atau sosial medianya gitu, di follow sosial medianya boleh juga. Nah boleh tuh. Sosial media apa sebut dong? Sosial media @elitery.indo. Apa itu IG? Iya Instagram. Jadi semua informasi biasanya kita taruhnya di sana sih, karena kita mengikuti Gen Z nih semuanya mainnya di sosial media ya. Jadi supaya tetap keep up bisa follow Instagramnya Elitery @elitery.indo. Siap. Nah Om Ros gitu ya, terutama yang suka-suka trading nih ya, ada emiten, ada saham elit namanya, boleh lah dicoba-coba gitu ya, dites-tes, siapa tahu cuan, ya kan? Amin. Karena teman-teman kita di sini hebat-hebat semua gitu, terutama buat anak-anak PL lah gitu. Nah, Bro Indra gitu ya, lu PL 2003 gitu ya, sukses sekarang gitu. Mungkin lu bisa
bisa ya sedikit lah, kurang lebih sedikit banyak bercerita sebenarnya apa sih yang telah lu dapatkan ketika lu sekolah di SMA PL, yang telah membentuk karakter lu sampai sekarang, hal-hal apa yang lu suka atau yang lu nggak suka, menyesalkan yang terjadi di PL. Mungkin nih para Om Bros nih pengen tahu juga nih. Oke, yang pertama tuh brotherhood ya. Brotherhoodnya mungkin itu yang paling gue rasain ya di PL gitu, dan di bisa dibilang di Elitery juga ya, brotherhood top level sama working level juga ini banget lah, sangat harmonis gitu ya. Jadi saling memikirkan bersama. FYI juga tahun 2024 kita baru dapat penghargaan Great Place to Work Elitery ya. Great Place to Work. Oh ya. Mantap. Gitu. Jadi ya semua bisa sinergi, itu yang pertama. Terus yang kedua ya tahulah di PL itu kan kalau mau masuk pagi ada deg-degannya kayak gitu-gitu ya. Pulang ya itu di situ dimana ngerasa sangat tertantang gitu ya, gimana kita harus survive. Kadang dipanggil sama kakak kelas untuk ngelucu, kadang dipanggil kakak kelas untuk tegang gitu. Nah di situ berpikir gimana cara keluar dari suatu kondisi gitu. Jadi kalau ya lagi kerja ada kondisi ya, kebetulan sales ya, lawan atau calon customer mau ngomong apa, oh ini udah ketahuan nih, kita jawab pakai B nih, mau B mau jawab pakai F nih, kayak gini gitu lah kurang lebih ya. Jadi bisa berpikir bercabang-cabang gitu lah ya. Mungkin itu terdidik karena 3 tahun di PL di kondisi yang kita harus survive ya. Tapi ya itu buat gue pribadi itu pengalaman yang paling berharga gitu. Gue nggak takut sama sekali. Pada saat itu mungkin bisa dibilang takut, tapi itu sangat berharga sih buat gue. Mungkin bro-bro punya pengalaman yang lebih menarik dari gue mungkin ya. Siap. Thank you Indra ya. Astrid, thank you ya. Sukses buat Elitery dan terima kasih juga telah menjadi sponsor, salah satu sponsor untuk di acara Lustrum 12 60 tahun SMA PL. Amin, semoga sukses acaranya ya. Terima kasih, dan itu akan diadakan pada tanggal 15 November besok. Nanti pada datang ya teman-teman, Om Bros juga datang. Nanti bisa lihat juga Elitery, dan thank you. Sekian untuk Brawijaya Broadcast di episode kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you. Thank you. Bye-bye. Semoga sukses. Digital transformation and cybersecurity are essential for any organization to stay relevant in this digital age. Digital transformation allows increased productivity, provides better customer experience, and brings new innovation to market faster. Let us be your digital transformation partner. Elitery is one of the only few official cloud managed service providers amongst hundreds of Google partners in the world. As a testament to our excellent service, we have been awarded as Google Partner of the Year Asia Pacific in 2023 and 2024. Our team also has extensive expertise and certification in other leading cloud platforms such as AWS and Microsoft Azure to ensure we deliver the best solution for your business needs. With our team's expertise, proven processes, and cutting-edge technology, we are committed to deliver exceptional solutions and services to the needs of our customers. We have over a decade of experience and serve more than 200 customers across diverse segments worldwide. We are proud to be part of the core team in more than 10 national scale projects impacting millions of Indonesian citizens. From managing cloud systems to safeguarding your cybersecurity, Elitery frees up your resources so you can focus on your core business. Partnered with industry leaders, Elitery provides exceptional expertise. Our key strengths include 100% internationally certified IT services and round-the-clock 24/7 support. We provide complete solutions to future-proof your business. Manage cloud services, enhancing performance, scalability, while maintaining cost efficiency. Manage security services, safeguarding your data for evolving threats. Generative AI-powered knowledge management system, enabling quick, accurate access to critical information. Disaster recovery services, ensuring resiliency
and business continuity, no matter the challenge. Since 2012, we have supported almost all securities companies, member of the Indonesian Stock Exchange, with disaster recovery solutions, guaranteeing uninterrupted access for millions daily transactions. Our vision is to be a leader in a public cloud IT transformation services. Our missions, using information technology to benefit society. Who we are and how we deliver value is rooted to our DNA. The 5 C's. Credibility through trusted result, competence from certified experts, commitment to top quality solutions, continued improvement to stay ahead, and customer focus to drive your success. Recognized for our expertise and achievements, Elitery is a trusted choice for organizations across sectors. With Elitery, you gain a trusted partner that empower your business to thrive in an ever-competitive world. Let's build the future together. Partner with Elitery now.